juga untuk pengaturan waktunya kita bisa setting manual, kita juga bisa setting otomatis juga ya. Ini masih speed yang slow. Jadi di sini ada dua tombol, ini ada yang slow, ada yang fast juga. Jadi nanti untuk pengalisannya kita bisa pilih yang fast. Di awal kita bisa pakai yang slow. Kapasitasnya untuk kira-kira 3 sampai masih auto. Yang minimal 75 ya. 75. Kalau satu sak itu yieldnya berapa? Sekitar 44. Satu sak dengan resepnya kita. Bapak Ibu kalau ada yang mau bisa. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan boleh tanya Pak. Kalau di tempat kami kan masih pakai body biasa. Tadi kan Pak juga menyampaikan di awal baiknya sering dibikin remix gitu ya Pak, kombinasi air. Itu ada efeknya di program. Karena ini kan adonannya banyak banget Pak. Kita mau supaya karena ini juga proses mixing nggak terlalu lama. Jadi kita harapkan dry mix adonan bahan-bahan kering itu benar-benar bercampur rata dulu sebelum dia mulai menghisap air. Yang kita takutkan karena ini tidak lama prosesnya, sebagian itu terhidrasi, sebagian tidak, itu sih lebih untuk mencampur bahan-bahannya supaya lebih merata ya. Tapi kalau Bapak aduknya dalam skala yang lebih kecil sih aman Pak. Nah, ini ada 2 sak, 3 sak. Jadi kita pastikan dulu semua ingredient itu merata tercampur ke semua tubuhnya. Pak, Ya. kalau adonan nggak terlalu kalis berpengaruh ke pengembangannya? Kalau adonan terlalu kalis tentu akan berpengaruh ya. Jadi kalis atau tidaknya itu bisa Bapak sesuaikan dengan line-nya Bapak. Nah kita ini memang nanti kita akan buat 2 jenis. Ada yang kita buat kira-kira 80% kalis dan ada yang kira-kira 90% kalis. Nanti kekalisan ini akan berpengaruh ke line selanjutnya Bapak. Jadi kita akan pindahkan ke line itu ada kereta juga di sebelah sana. Kalau terlalu kalis, adonan karena ini ada enzyme aktif juga yang kita tambahkan, enzyme aktifnya akan bekerja sehingga adonan Bapak itu terlalu cepat relax. Kita mau adonannya jangan terlalu cepat relax, jangan terlalu cepat dia melembut sehingga waktu dia masuk di line itu dia masih cukup stabil gitu. Karena kalau dia terlalu kalis biasanya ya karena lebih banyak air, lebih lembek, enzyme lebih cepat aktif, kita pindahkan itu akan berpengaruh di jalannya mesin. Jadi lebih baik sih kalau mesin ini kalau memang Bapak mau diambilkan kita sarankan di 80 sampai di sana. Kalau belum kalis dia nggak bagus. Nah, semakin cepat Kalau kalis baju sini ada jalan sampai 100% kerja. Kalau untuk suhu ke tingkat kedinginannya berpengaruh? Ada standarnya? Sangat berpengaruh. Nah itu nanti disesuaikan juga dengan sistem produksinya di tempat Bapak juga ya. Jadi kalau kita ini targetnya 26-27 Pak. Kenapa? Ya kita jaraknya tidak terlalu jauh, 26 cukup. Kalau terlalu dingin juga nanti terlalu lama akan berpengaruh di brewing time-nya juga. Nah jadi brewing time-nya juga. Nah, ya kalau untuk frozen dough, oke Bapak bisa buat lebih dingin lebih baik. Ini karena tidak frozen dough, ini kita adonannya juga yang straight dough. Jadi kita targetkan ini di 26-27 derajat Celcius. Karena notai dulu ya, kalau Bapak mau buat frozen dough, sedikit mungkin supaya apa? Supaya semua ingredient itu tetap stabil. Kita harapkan dia belum bekerja saat kita proses mixing sampai dia dicetak, kita simpan di freezer. Jadi ini kita bisa targetkan Pak ya, mau berapa kita dapetin suhu akhirnya. Mari kita setting ini untuk 26-27. Karena kalau di bawah itu berpengaruh ya lebih lama jadi selesainya. Kerja enzimnya juga lebih lambat, kerja radinya juga jadi lebih lambat. Nah oke, ini kira-kira kita mau masukin flatnya, kita cuma pakai shortening aja. Nah ini kira-kira adonannya seperti ini gitu ya. Kalau untuk cleaningnya mudah nggak Pak? Cleaningnya mudah, Bapak tinggal spray aja pakai air yang bertekanan tinggi aja Pak. Oh. Jadi ini kan bisa diturunin, nanti airnya keluar, terus bisa juga ada pembuangannya juga. Ya, ada lubang pembuangan. Oh. Ada lubang pembuangannya. Jadi mudah sekali sebenarnya.
Terus dipakai, disiram dulu, diamkan beberapa saat supaya adonannya tidak nempel banget. Lalu selanjutnya kita tinggal semprot dengan air Karena bukan otomatis ya. enggak. Paling biasanya kita masukin air terus kita mixing aja tuh air di dalam buat ngelunturin adonan-adonan yang nempel. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Boleh bertanya. Kita potong. Buat selera Nah selain mixer ya horizontal, kita juga punya mixer lainnya juga yaitu ada yang spiral juga. Jadi ada beberapa tipe mixer yang kita punya di sini. Dari ini kita pakai yang ini, yang lain-lain ada kapasitasnya lebih kecil, ada juga yang besar dengan model yang planetary juga ada mesin-mesin lain juga. Enzyme sendiri kita hari ini pakai beberapa. Yang pertama itu ada yang namanya Talkback MTA Plus. Itu enzyme premiumnya dari kita. Kita gunakan itu untuk membantu proses memudahkan dia bekerja saat di mesin. Misalnya kadang waktu adonan masuk ke dalam mesin, adonannya terlalu strength, terlalu kuat, kadang ditarik sama beberapa yang dia robek atau dia nahan banget. Jadi kita tambahkan enzyme kita yang namanya Talkback Plus itu supaya membuat adonannya lebih rileks, ya, jalannya juga lebih bagus, lebih lurus, sebenarnya seperti itu. Kemudian karena ini targetnya kita mau long shelf life minimal 1 bulan, kita tambahkan juga yang namanya fresh keeping. Jadi add-on kita tambahkan fresh keeping untuk menjaga kelebetannya agar bisa lebih panjang. Nah dosisnya itu disesuaikan dengan berapa panjang kita mau targetkan. Jadi kalau enzyme yang Talkback MTA Plus itu udah cukup kalau terlalu panjang. Jadi kita mau tambahkan 1 menit lagi karena tingkat kepanasannya kita belum dapat dari target kita. Jadi kalau misalnya nanti sudah otomatis biasanya tinggal dimasukkan ke dalam kompor dan kompor tinggal dibawa Nah ini kenapa tadi kita tidak sampai kembali sebenarnya kita ada sedikit proses tambahan. Kalau ada hidrolis, kita ini mesinnya juga sudah otomatis ya. Jadi sudah ada mesinnya.
Iya, Pak. Oh iya, Sekering apa? betul. Oh Boleh iya, nih? iya. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Iya. Iya. Kan? Nggak lengket kan? Nggak lengket. Nah, kalau ini di Nggak sini lembek. lancar. Oh. Malah saya lihat kayak adonan croissant. Iya, mirip. Coba nanti bisa ngomong setelah channel lihat resepnya. Haha. Kalau belum lihat resepnya kan Yang kita ini, nggak tahu. yang ini kan? Hmm. Nah, ini tadi bikin ini. Kita seru sama-sama. Nah, ini airnya Hmm. cuma sekitar 50%. 40%. Oh. Jadi benar-benar dikit. Iya, iya. Tapi kita ada campuran beberapa kayak Shortening. acid, Hmm. bor asem, Hmm. SBI. Hmm. Saya anggap kalau mau tanya-tanya, mumpung sekarang bisa nanya nih, Iya. nanti info saya aja. Oke, Kita siap. bantu jelasin. Siap, siap, siap. Berarti kan kemungkinan pH-nya kurang rendah. Nah, jika begitu, nah ini tetap akan berproses rasa ini. Rasanya tong sampah yang udah campur yang fresh lah ya, kayak Ini Bapak Ibu, kalau lihat di sini ada trainingannya, ini karena kita memang masih semi otomatis ya, tidak fully otomatis. Tapi kalau dia nanti sudah otomatis, sudah masuk ke hopper, semua lainnya itu sudah diatur sedemikian rupa sesuai ukuran yang diinginkan. Terus otomatis ukurannya juga menyesuaikan. Ini karena kita masih ada sedikit manual, jadi di sininya kita belum dapat ukuran yang memang benar-benar pastinya. Jadi biasanya di sini masih ada ya, karena kan sebenarnya kalau bikin roti tawar
Ini open tunnel. Panjangnya bisa diatur. Ini panjangnya bisa 12. Tadi kalau nggak salah 12 meter. Nanti masuk adonan yang akan di open di sini beberapa loyang. Masuk di 2 loyang 40 kali 60. Masuk ke dalam. Terus waktu pemanggangan disesuaikan. Misal untuk roti manis pemanggangannya itu rata-rata membutuhkan waktu 12 menit. Nanti dari sana dia berjalan ke sini dipanggang. Nanti kalau udah 12 menit atau waktu yang ditentukan, dia akan keluar di sini. Nah, akan keluar dari sini. Kemudian masuk ke sini. Masuk ke sini. Di cooling room, kemudian di packing di sini. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini kondisinya kalau secara dilihat di lapangannya ngebul ya. Ngebul banget, tapi ini ngebul bukan sembarang ngebul, tapi ini adalah proses cleaning ruangan supaya bisa menghindari kontaminasi ruangan yang kotor ya. Jadi disterilisasi dulu sebelum melakukan packing ya. Jadi ini roti yang udah siap packing. Nanti packingnya pakai mesin ya. Ini brush laser. Ini mesin packing. Ya, yang menarik adalah untuk supply roti ini bukan hanya berfokus pada formula yang mereka berikan, juga bahan tambahan pangan dan
formula yang sudah diklaim bisa membuat roti awet. Tapi selain formula itu juga berkesinambungan dengan apakah udaranya tempat produksi tercemar oleh kontaminasi silang, bakteri yang kita tidak tahu ada tersebar di udara. Nah, sebelum proses itu, di titik kritis ini, ketika pemakingan produk dilakukan cleaning, makanya ruangannya agak sedikit ngebul ya kalau di lapangannya, karena sudah dilakukan proses cleaning yang harapannya bisa menjaga sterilisasi dari produk roti tersebut. Bahkan sebelum rotinya disimpan ke loyang stainless ini atau cooling wire ini, itu cooling wire-nya juga disemprot pakai cairan. Saya kurang tahu cairannya, mungkin sejenis alkohol atau apa, tapi disemprot dulu. Peralatan semua disemprot, ruangan juga disemprot, kemudian baru dilakukan packing. Nah, ini untuk goalnya agar produk bisa tahan lama tanpa tumbuh jamur, agar roti bisa shelf life-nya minimal 1-3 bulan.